Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Semoga kami semakin mencintai Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lewat Bunda Maria yang sangat mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan di bulan Maria ini. Jadikanlah kami alat seperti Bunda Maria, menjadi pelaksana sabda dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, di bulan Mei ini, bulan Maria, mari kita setiap hari berdoa. Rosario, baik bersama keluarga, lingkungan, atau kelompok-kelompok tertentu. Seandainya tidak bisa berdoa Rosario, berdoalah 3 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria setiap hari sebelum tidur. Dan bersyukurlah bahwa Tuhan melimpahkan rahmat berkat kepada kita lewat Bunda Maria. Dan Bunda Maria akan membimbing kita, menuntun kita untuk selalu berbuat yang baik, yang benar, yang mulia, yang indah bagi diri kita sendiri. Tetapi jangan lupa kita harus bersyukur. Bersyukur dan berterima kasih lewat Bunda Maria. Yang pertama. Yang kedua, ada sesuatu yang mungkin harus kita perhatikan dan seringkali kita tidak sadar akan apa yang kita lakukan. Jadi di depan patung Bunda Maria dan Santo Yosef, kita tidak perlu memasang lilin. Sekali lagi, ya lilin hanya diberikan kepada Yesus, kepada Allah. Jadi sekali lagi, paling minimal adalah bunga. Bunga apa? Jangan bunga plastik, tapi bunga yang hidup. Sederhana saja. Bunda Maria tidak menuntut yang besar-besar, yang hebat. Itu hanya diberikan kepada putranya. Maka sekali lagi, Bunda Maria mengendaki kesederhanaan. Dan lebih daripada itu adalah kesederhanaan batin. Tulus. Hati kita yang tulus. Ya. Tuhan tidak melihat apa yang secara fisik. Ya, tetapi apa yang ada dalam hati kita. Melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Jangan hitung-hitung. Ya. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, baiklah, kenapa kita tidak boleh, sebaiknya tidak ya, memasang lilin ya, di depan patung Bunda Maria, karena per Mariam ad Jesum. Marianya kita sama dengan kita manusia. Kita tidak, kalau kamu dipasang lilin di depan, apakah kamu suka? Kan enggak. Hal lilin hanya kepada Tuhan. Jadi per Mariam ad Jesum. Jadi mari saudaraku, kita menjalankan masa bulan Maria ini dengan hati yang tulus. Ya, sekali lagi tidak hitung-hitung. Kalau kita hitung-hitung, nggak akan kita bahagia, kita juga akan sedih terus. Ya, bersyukur, bergembira. Dan Bunda Maria akan membimbing kita semua dengan hati yang tulus. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, untuk siapapun. Yang pertama. Yang kedua, bacaan Injil hari ini bicara tentang bagaimana para rasul di Danau Galilea diminta Yesus untuk menebarkan jala ikan di tempat yang lebih dalam. Ya. Meskipun mereka para pelaut, tetapi mereka semalam-malaman tidak mendapatkan. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Menebarkan jala yang dalam. Menebarkan jala yang dalam apa maksudnya? Itu kita tidak belajar hidup tidak hanya dengan yang dangkal, yang di permukaan, yang kelihatan. Tapi lihatlah hati kita yang terdalam. Ketulusan, kejujuran, kemurnian. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Maka mari, hati yang murni. Yang seringkali dibentuk oleh apa? Oleh penderitaan, oleh salib. Supaya kita tidak hanya memperhatikan yang lahiriah. Ya, yang enak-enak. Yang suka-suka. Tapi juga yang penuh penderitaan, penuh pengorbanan seperti Bunda Maria. Sekali lagi, mari kita jalani bulan Maria ini dengan hati yang tulus, hati yang murni. Mintalah kepada Tuhan. Bukan hanya segala kepenuhan kita setiap hari, meskipun Tuhan memberikan itu. Tapi mintalah hati yang tulus dan murni di bulan Maria ini. Sekali lagi, mintalah hati yang tulus dan murni. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Semoga kita hidup dalam hati yang jernih, bersih.
menjalankan segala yang kita terima, entah sebagai bapak, sebagai ibu, dengan tulus hati. Semoga Tuhan melengkapi kita, seperti Tuhan juga menerima para rasul dan meminta mereka untuk menebarkan jala yang di tempat yang dalam, sehingga mereka mendapatkan 153 ekor. Ini luar biasa. Jalannya tidak koyak. Ya, sekali lagi, dan inilah ketika Yesus meminta kepada meminta para rasul kepada untuk ikan. Ya, padahal di tempat di mana Yesus persiapkan sudah ada ikan. Itulah Ekaristi. Kita rayakan Ekaristi dengan hati tulus murni. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.